satu keperawatan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Endarmula, NIM 2122005, angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi kulit. Teman-teman bisa melihat di sini ada gambar pengertian dan fungsi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16%, berat tubuh pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg, dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm, bergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium, minus, dan kulit bagian medial bagian atas, sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, dan bahu. Kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai macam fungsi, di antaranya yang terpenting yaitu kulit melalui perserapan sensorik bertindak sebagai alat indera mengatur keseimbangan air. Kulit melindungi tubuh terhadap luka, mempertahankan temperatur tubuh, ekskresi. Teman-teman bisa melihat di sini ada gambar lapisan-lapisan kulit. Epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar yang sebagian besar terdiri dari epitel squamosa yang bertingkat yang mengalami keratinisasi yang tidak memiliki pembuluh darah. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 mm pada telapak tangan dan telapak kaki, dan yang paling tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis disebut keratinosit. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, dari lapisan yang paling atas sampai yang lapisan yang paling terdalam. 1. Stratum corneum, 2. Stratum lucidium, 3. Stratum granulosum, 4. Stratum spinosum, 5. Stratum basale. 1. Stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan epidermis paling atas, terdiri atas beberapa lapis sel lipid, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Mengandung sel keratinosit yang bisa menyerupas dan berganti. 2. Stratum lucidum atau lapisan bening, disebut juga lapisan barier, terletak di bawah lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar atau tembus cahaya. Sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. 3. Stratum granulosum atau lob berbutir, tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk lingkaran yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. 4. Stratum spinosum atau lab bertajuk, disebut juga lapisan malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Sel-sel pada lapisan tadi normal tersusun menjadi beberapa baris. Yang kelima itu stratum basale atau stratum germinativum atau lapisan bening, merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel torak ini berdiri dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Lamina basalis yaitu struktur halus yang membatasi epidermis dengan dermis. Terdapat aktivitas mitosis yang hebat dan bertanggung jawab dalam pembaharuan sel epidermis secara konstan. Epidermis diperbaharui setiap 28 hari untuk migrasi ke permukaan. Hal ini tergantung letak, usia, dan faktor lain. Merupakan satu lapis sel yang mengandung. Yang kedua itu dermis. Dermis merupakan bagian yang
paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai terus skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Dermis terdiri dari 2 bagian. Satu, lapisan papilaris, langsung berbatasan dengan membran basalis epidermis. Lapisan ini saling berkaitan secara kasar dengan epidermis oleh benjolan kulit. Jalinan yang lebih halus dibentuk oleh serat-serat retikuler yang melekat pada pegas dari lapisan bawah epidermis. Yang kedua itu lapisan retikular. Yang kedua itu lapisan retikularis, dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Anyaman serat ini maka insinuasi kulit tidak menimbulkan lubang bulat tetapi berupa celah. Yang ketiga itu hipodermis. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Kelenjar pada kulit, ekrit, tubular sederhana dan berpiling, tidak berhubungan dengan folikel rambut, tersebar meluas ke seluruh tubuh. Hasil sekresi mengandung air untuk mendinginkan suhu tubuh. Apokrit besar dan bercabang, berhubungan dengan folikel rambut, persebarannya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Hasil sekresi awalnya tidak berbau, namun akan berbau karena bakteri. A. Kelenjar keringat atau sudorifera pada lapisan dermis. B. Kelenjar sebaceus mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Warna kulit. 1. Oksihemoglobin yang berwarna merah dalam darah arteri yang kaya O2. 2. Hemoglobin yang tereduksi yang berwarna merah kebiruan. 3. Melanin yang berwarna coklat. 4. Keratolin yang memberikan penampakan opakul pada kulit. 5. Lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih, kekuningan atau keabu-abuan. Kelima jenis warna kulit yang mewakili beragam warna kulit manusia. 1. Warna verified. Jenis warna kulit verified memiliki tingkat intensitas warna putih yang sangat terang dan cenderung terkesan pucat. Jenis ini tidak akan bisa menggelap atau kecoklatan meski terpapar oleh sinar matahari seharian. Masyarakat keturunan ras Eropa dan Australia memiliki kulit dengan warna jenis ini. Yang kedua, warna fire. Fire adalah jenis warna kulit yang cenderung lebih pink dan banyak muncul di jenis kulit bangsa Jepang dan Cina. Yang ketiga, warna medium. Warna kulit medium adalah warna kulit orang keturunan India, Meksiko, dan Indonesia pada umumnya. Yang keempat, warna olive. Warna kulit olive walaupun jarang terpapar sinar matahari, warnanya akan tetap coklat. Warna kulit ini juga dimiliki oleh masyarakat Melayu. Yang kelima, warna brown. Warna kulit brown atau black banyak didapatkan pada bangsa Afrika dan India. Kulit brown atau black meskipun tidak pernah terkena sinar matahari langsung, tapi akan selalu menggelap atau hitam. Teman-teman bisa melihat di sini ada gambar struktur anatomi rambut dan kuku. 1. Struktur anatomi rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit terutama. Rambut muncul dari epidermis kulit. 2. Struktur rambut ada 2 macam keratin rambut, yaitu keratin lunak, terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Yang kedua, keratin keras, terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Pembentukannya tidak melalui butir-butir keratohyalin stereosidum, tetapi perubahannya terjadi pada perlahan dari sel-sel epidermis yang tetap hidup menjadi keratin. Lapisan rambut
Pertama, medula merupakan bagian tengah rambut terdiri dari sel-sel yang mengalami keratinisasi. Yang kedua, korteks merupakan bagian terbesar dari rambut terdiri dari sel-sel berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Yang ketiga, kurtikula merupakan membran tipis terdiri dari sel-sel pipi atau gepeng yang mengalami keratinisasi transparan secara mikroskopis tersusun dan seperti genting, terdiri dari 1 sampai 3 lapisan sel-sel yang sebagian mengalami keratinisasi. Pengertian kuku. Kuku merupakan lempengan zat tanduk dari epidermis yang terletak di dasar kuku dan terdiri dari sisi-sisi zat tanduk berbentuk poligonal yang tersusun rapat sekali seperti genteng atap. Tebal kuku kira-kira 0,5 cm. Kuku juga membantu berasa laba dengan bertindak sebagai bantalan penahan terhadap tekanan pertumbuhan kuku di hiponisium kira-kira 0,14 sampai 0,4 mm per hari. Anatomi kuku. Pertama, matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua, dinding kuku atau nairobi merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Yang ketiga, dasar kuku nail-bed merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang keempat, alur kuku nail groove merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Yang kelima, akar kuku nail rod merupakan bagian proksimal kuku. Yang keenam, lempeng kuku atau nail plate merupakan bagian tengah kuku yang mengelilingi dinding kuku. Yang ketujuh, lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit sering tertutup oleh kulit. Yang ke-8, eponychium atau cuticula merupakan dinding kuku bagian proksima kulit akhirnya menutup bagian permukaan lempeng kuku. Yang ke-9 itu hiponychium merupakan dasar kuku kulit air di bawah kuku yang bebas atau free edge atau menebal. Baik, itulah yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.